Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita semua anak-anak? Apakah kita masih dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah. Sebelum Ibu memasuki materi atau pertemuan ke-10, yaitu nomor 2 di halaman 69, yang masih membahas tentang zakat dan fitrah, dan zakat fitrah. Minggu lalu Ibu membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal. Kita sudah ingat semua tentang perbedaan, yaitu musakki dan mustahik. Minggu lalu Ibu masuk di bagian pertama. Sekarang kita masuk di bagian kedua, yaitu zakat mal. Zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Itu yang dimaksud dengan zakat mal. Adapun syarat-syaratnya di sini yaitu beragama Islam, merdeka, harta milik atau sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak orang lain, harta mencapai 1 nisab. Apa yang dimaksud dengan nisab? Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Itu yang dimaksud dengan nisab. Sudah 1 tahun dimiliki. Untuk jenis harta tertentu, hal itu tidak disyaratkan. Coba buka halaman 70. 70, harta yang wajib disakatkan. Harta yang wajib disakatkan. Dalam kajian fikih klasik, jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 5 macam, yaitu emas, perak, harta perniagaan, peternakan, pertanian, harta temuan atau rikas. Ibu membahas nomor 1, emas dan perak. Emas dan perak merupakan barang-barang berharga. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama 1 tahun. Jadi kalau kita memiliki emas, umurnya atau waktunya sudah 1 tahun lamanya kita miliki, kita harus mengeluarkan zakatnya. Nisab emas 93,6 gram. Pendapat lain 85 gram. Nisab perak 62,4 gram. Kadar zakat keduanya 2,5%. Kita masuk di nomor 2, harta perniagaan. Ingat baik-baik harta perniagaan. Jadi ini emas dan perak dengan harta perniagaan sama nisabnya, yaitu nisab senilai dengan emas 93,6 gram. Jadi kita ingat baik-baik, yang sama zakatnya itu yaitu emas dan perak dengan perniagaan.
Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan, yang itu yang dimaksud dengan perniagaan, harta perniagaan. Nah, untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Jadi sama dengan emas dengan perak, kalau sudah ada 1 tahun kita kasih keluar zakatnya, ya. Kita masuk di nomor 3, yaitu peternakan, ya. Binatang ternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing, garis miring domba, ya, sapi, garis miring kerbau, dan unta. Adapun perhitungan zakatnya sebagai berikut. Nah, coba lihat di halaman 71 dalam kotak, ya, kambing atau domba. Nah, coba lihat. Kambing 40 sampai 120 dalam 1 ekor, umurnya 2 tahun. Ingat itu baik. Atau 121 sampai dengan 200, 2 ekor, umurnya 2 tahun. Nah, ketiga 201 sampai 300, 3 ekor, umurnya 2 tahun. Ya. Nah, setiap pertambahan atas 100 ekor, kadar zakatnya ditambah dengan 1 ekor. Nah, sapi atau kerbau 30 sampai 39, 1 ekor, umur 1 tahun. 40 sampai 59, 1 ekor, umur 2 tahun. Kalau 60 sampai 69, 2 ekor, umur 1 tahun. 70 sampai 79, 2 ekor, umur 2 tahun. 80 sampai 89, 3 ekor, umur 1 tahun. Setiap pertambahan 30 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Unta. Karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya. Coba kita masuk di nomor 4, pertanian. Yang dimaksud dengan pertanian, hasil pertanian dalam pembahasan fikih atau klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Nah, zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen. Jadi kalau semacam ini, setiap panen kita harus mengeluarkan zakatnya, ya. Tidak harus menunggu 1 tahun. Jadi jangan tunggu 1 tahun baru kita kasih keluar zakatnya. Kalau kita sudah panen, kita harus kasih keluar zakatnya, ya. Nisab 750 kg 5 wasat, ya. Kadar zakatnya 100% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan. Kalau tidak ada di pengairan, kita mengeluarkan 10%. Tapi kalau ada tambahan pengairan, kita kasih keluar 5%. Coba lihat di halaman 72. Ya, di halaman 72. Harta temuan atau rikas. Harta rikas adalah harta terpendam yang ditemukan. Nah, bilang orang itu harta karung, ya, istilahnya begitu. Baru ditemukan. Jadi orang yang menemukannya itu dia yang punya milik. Jadi dia juga harus mengeluarkan zakatnya. Itu namanya harta temuan. Zakat profesi. Zakat profesi dibahas tersendiri karena wacana mengenai zakat jenis, ya. Ini masih tergolong baru. Para ulama salaf atau terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi. Jadi itu dulu tidak ada namanya zakat profesi, ya. Yang umum itu namanya zakat
fitrah dengan zakat mal. Nah, yang lain-lain itu baru kita ungkapkan semua, ya. Nah, kita lanjutkan di sini orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Jadi orang itu menerima zakat itulah yang dimaksud dengan mustahik. Yang mengeluarkan zakat itu namanya apa? Namanya siapa yang tahu? Namanya musaki, ya. Orang yang mengeluarkan zakat itu namanya musaki. Sudah tahu semua? Nah, adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 60, zakat disalurkan untuk 8 golongan, ya. Bunyinya innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal ma'ulafati wal qulubuhun wa fil riqabi wal gharibina fi sabilillahi wa banis sabila faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf. Untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan ke Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Surah At-Taubah ayat surah ke-9 ayat 60, ya. Coba lihat halaman 73. Halaman 73 di sini terperinci semua, ya. Ada namanya fakir, ada namanya miskin, ada namanya amil, ada semua di situ. Mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Nah, kita semua yang harus baca baik-baik di situ, ya. Ibu mengantar masuk di hikmah zakat. Hikmah zakat antara lain, coba di situ, ungkapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. 3. Menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa, ya. 4. Menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat fikir. 5. Alat membersih harta dan penjagaan dari ketamatan orang jahat. 6. Menolong, membantu dan membina kaum du'afa atau orang lemah secara ekonomi maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Terakhir, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun dan damai, ya. Coba lihatlah di situ mempraktekkan ketentuan zakat, ya. Kita membahas saja di situ, baca baik-baik di halaman 74, ya. Ibu mengantarkan masuk di rangkuman, ya, di rangkuman. Coba perhatikan baik-baik buku cetaknya di situ. Di rangkuman itu hanya 3, ya. Jadi kita harus menulis judulnya baru kita masuk di rangkuman, ya. Kita harus tulis baik-baik di rangkuman di buku catatannya, ya. Sebelum ibu menutup, ibu akan memberi tugas, ya. Perhatikan baik-baik, ibu akan memberi tugas pilihan ganda. Coba lihat di halaman 77 sampai halaman
79. 10 nomor saja, tak usah dulu dikerjakan eksainya. Ya, ingat baik-baik, jangan lupa tulis nama dan kelas yang baru dikirim di WA-nya ibu sendiri. Dan sekali lagi, yang belum lengkap di sana apa tugas-tugasnya, tolong tugas-tugasnya dikirim ke WA-nya ibu sendiri, ya, supaya kita dapat nilai, ya. Nah, ibu akan menutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.